Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Setianingrum dengan NIM A2 2019-0032. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu rangkaian persiapan atau tindakan yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas memiliki urgensi dalam proses belajar mengajar. Namun, dewasa ini kebanyakan pendidik tidak melakukan hal tersebut. Pendidik masuk ke kelas tanpa menggunakan persiapan perencanaan. Mereka menganggap bahwa belajar dan mengajar adalah kegiatan rutin yang sering dilakukan setiap hari, dikerjakan dengan menggunakan karakter peserta didik yang sama setiap tahun, serta menggunakan kurikulum dan bahan ajar yang sama pula. Akibatnya, pendidik mengajar peserta didik sesuai dengan ingatan saja, tanpa memperhatikan tingkat kompetensi dari peserta didik yang mereka ajar karena tidak memiliki ukuran evaluasi sebelumnya, dan mengajar berbekal feeling keguruan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan peserta didiknya. Sedangkan pengelolaan kelas tersebut diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas lebih ditekankan pada upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan serta mempertahankan kondisi optimal kelas. Urgensi pengelolaan kelas dapat proses belajar mengajar adalah kegagalan peserta didik dalam belajar, menurunnya motivasi dan kedisiplinan peserta didik, serta kurangnya memadai prasarana penunjang pembelajaran. Konsepsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan digunakan untuk mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dimulai dari penetapan tujuan melalui analisis kebutuhan, kemudian menentukan langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan yang baik, setidaknya akan meminimalisir permasalahan yang muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran mampu tercapai dengan maksimal. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu keputusan atas berbagai pilihan yang dilakukan agar tercapainya tujuan sesungguhnya. Perencanaan pembelajaran di dalamnya termasuk sebagai proses penyusunan materi ajar, media pembelajaran, penggunaan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi kompetensi sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran memiliki tujuan untuk menguasai secara penuh dan materi ajar, metode, penggunaan alat, perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum dengan dasar bahan serta alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Sedangkan perencanaan pembelajaran berbeda dengan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua suku kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan memiliki makna umum sebagai pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas memiliki artian bahwa sekelompok siswa yang belajar bersama ketika kelompok tersebut menjalani proses pembelajaran dengan formal. Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penyelenggara atau penanggung jawab proses belajar mengajar atau alat bantu yang dimaksud agar tercapainya kondisi optimal sehingga pelaksanaannya kegiatan belajar dengan efektif sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Landasan yuridis perencanaan pembelajaran adalah Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016, serta Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Landasan teoretiknya adalah pendidik memiliki peran bukan semata-mata hanya memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberikan fasilitas belajar yang memadai.
Pendidik harus memahami hakikat materi pembelajaran yang diajarkan sebagai suatu pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dan memahami berbagai model pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan secara matang oleh pendidik. Contoh instrumentasinya berupa kegiatan belajar mengajar PPKN kelas 9 siswa SMP Negeri 1 Mondokan mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan yang dicapai oleh materi ini adalah menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Melalui materi ini, strategi yang digunakan adalah cooperative learning. Pendidik membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 peserta didik dengan pengaturan tempat duduk melingkar. Metode yang digunakan pendidik adalah diskusi dan tanya jawab. Penilaian hasil kerja siswa dengan menggunakan rubrik. Apakah peserta tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menguasai materi yang baik, memiliki kemampuan dan menanggapi pertanyaan, kemahiran menggunakan alat peraga presentasi, dan ketepatan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, penilaian tersebut dimasukkan ke portofolio. Saat pembelajaran berlangsung, pendidik berperan sebagai motivator dan evaluator. Implikasi pengelolaan kelas bagi guru dan atau calon guru PPKN memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas dapat dilihat dari dua cara, yaitu implikasi secara langsung dan tidak langsung. Implikasi secara langsung dapat diamati atau dirasakan melalui media yang diterapkan. Misalnya dengan mengamati siswa secara langsung ketika pembelajaran aktif dengan metode diskusi, siswa memiliki keterlibatan dengan bentuk apresiasi, komentar, ataupun sanggahan. Implikasi tidak langsung berupa siswa yang diajarkan dengan sikap percaya diri melalui metode everyone is teacher here memiliki perilaku yang mandiri. Maka yang terjadi adalah siswa melakukan hal tersebut di luar kelas karena akibat dari kebiasaan. Ringkasannya, perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas memiliki manfaat dan kemajuan pendidikan. Pengelolaan kelas sebagai acuan pendidik dalam mengkondisikan kelas agar terciptanya kelas yang efektif, menyenangkan. Pengelolaan kelas memiliki tujuan untuk menyediakan fasilitas dan bermacam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Sedangkan perencanaan pembelajaran memiliki manfaat sebagai petunjuk arah dalam kegiatan belajar mengajar agar terciptanya tujuan yang diharapkan. Adanya perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni sehingga terbentuknya sistem pemerintahan yang menarik dan efektif.